Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Atlet dan ofisial yang terpapar COVID-19 di 4 klaster PON terus bertambah. Atlet layar termuda PON berumur 13 tahun berhasil meraih medali emas untuk Papua. Atlet Jawa Barat berhasil boyong 14 medali emas dari cabur dayung. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di klaster PON Papua terus bertambah. Minggu kemarin seorang panitia cabang olahraga catur terdeteksi terpapar COVID-19. Pasien terdeteksi berdasarkan hasil penelusuran yang gencar dilakukan Dinas Kesehatan Merauke untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebelumnya tim medis juga menemukan 2 orang positif COVID-19. Iya, hari ini tambahan 1 dari panpel lokal ya, panpel lokal catur yang sebelumnya memang sudah teridentifikasi positif dengan rapid antigen bersama dengan yang terakhir kemarin yang ofisial itu, ofisial catur itu kan sama-sama waktu itu di antigennya positif. Kemudian ya kemarin kita konfirmasi dengan PCR dan tadi malam hasil keluar ternyata memang positif. Ini yang terpapar ini apakah kamu ke tracing dari yang sebelumnya, Dok, dari catur ini? Iya, catur kan waktu itu semuanya di tracing, iya. Terkait yang 2 kasus pertama itu semua diperiksa dan ketemu yang positif antigen yang panpel lokal ini, kemudian kita konfirmasi dengan PCR. Sekarang untuk Merauke, Dok, sudah berapa klaster PON ini, Dok? Ya kalau tambah 1 ini berarti ya 13. Dengan tambahan 1 orang, total yang terpapar di klaster PON hingga 10 Oktober mencapai 60 kasus. 20 kasus di Kota Jayapura, 14 kasus di Kabupaten Jayapura, Mimika tercatat 14 kasus dan Merauke 13 kasus. Sementara pasien sembuh berjumlah 7 orang. Sejauh ini seluruh pasien sudah ditangani dengan baik. Mereka menderita gejala ringan, bahkan tanpa gejala karena para atlet dan ofisial sudah menerima vaksin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang pembukaan perlombaan tarung derajat di klaster Timika, sebanyak 239 orang menjalani swab yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kabupaten Mimika. Atlet dan ofisial dari masing-masing kontingen ini sudah antri untuk menjalani swab di Puskesmas Mimika Kota Minggu kemarin. Tidak hanya atlet dan ofisial, hakim hingga dewan juri juga wajib diswab untuk mencegah agar tidak tertular COVID-19 yang saat ini mulai menyerang atlet dan ofisial. Saat ini tercatat ada 13 atlet yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Mereka tidak menderita gejala berat dan dalam kondisi yang baik. 13 atlet dan juga ofisial, bahkan bagian daripada kontingen PON itu yang bukan terpapar, terkonfirmasi ketika harus kembali ke daerah asal. Kami telah melakukan langkah-langkah sebagaimana standar, yaitu sebelum pertandingan atlet, juri, ofisial, wasit itu di screening COVID-19 dan dari lebih dari 4.000 yang sudah diperiksa itu hanya 1 yang reaktif, berarti kan sangat sedikit. Kemudian diperiksa, dikonfirmasi dengan PCR, ternyata memang positif, tetapi tanpa gejala. Kami melakukan tracing terhadap kontak erat yang sudah lebih dari 200, itu semuanya dengan PCR itu negatif. Artinya benar-benar vaksin memberikan perlindungan yang aman kepada masyarakat. Jadi atlet yang terkonfirmasi yang diperiksa COVID, kemudian dia reaktif, dia tidak bertanding. Gitu.
Salah satu bukti beberapa kontingen yang sudah pulang itu. Sebenarnya atlet yang kita temukan terkonfirmasi COVID ini itu adalah ketika mereka mau pulang. Dan mereka semua tanpa gejala kok, mereka sehat. Bukan cuma atlet ya, ada juga ofisialnya, ada juga ketua kontingennya. Selama PON 20 Papua digelar, di klaster Mimika belum ditemukannya atlet yang terpapar COVID-19 saat bertanding. Namun ke-13 atlet yang saat ini menjalani isolasi mandiri terpapar setelah mereka selesai mengikuti PON dan hendak kembali ke daerah asal karena wajib tes PCR. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Minggu kemarin ratusan atlet dan ofisial antri menunggu giliran disuap sebelum masuk ke gedung olahraga Hiatsai, Merauke. Semakin banyak jumlah orang yang terpapar COVID-19 memaksa panitia besar PON ke-20 Papua semakin memperketat penerapan prokes. Panitia mewajibkan seluruh atlet hingga pelatih untuk disuap antigen sebelum masuk ke dalam venue. Dinas Kesehatan Merauke mencatat penyebaran COVID-19 di klaster PON Papua sudah mengkhawatirkan, sehingga protokol kesehatan semakin diperketat, termasuk kewajiban tes swab bagi seluruh pihak yang terlibat di PON ke-20. Lonjakan COVID klaster PON ini, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi supaya tidak menyebar ini, Dok? Prokes. Tidak ada kata lain selain disiplin menggunakan prokes untuk semua komponen yang terlibat dalam PON. Nah, Dok, Ya, kalau kita lihat setiap minimal pakai masker. Kalau kita lihat setiap venue ini kan sepertinya tidak terkontrol ya. Ya, siapa yang mau kontrol? Sudah intinya ketika PON sudah ditetapkan untuk dijalankan, itu konsekuensinya seperti itu. Kita tim dengan ini panitia sudah mengatur untuk masuk ke arena ya pertandingan. Tapi yang di luar ini yang orang berdesakan siapa yang ya? Untuk itu sudah konsekuensi itu sudah harus dipikirkan bagaimana kita antisipasi. Dok, ya. untuk swab yang dilakukan oleh penonton, atlet, ofisial semua yang dilakukan di venue-venue ini itu bagian dari itu, Dok? Iya, semua atlet ofisial dengan ini kan setiap hari kita antigen. Itu wajib ya, Dok? Wajib. Mau pulang PCR. Langkah ini direspon positif sejumlah ketua kontingen demi keamanan dan kenyamanan para atlet saat bertanding. Karena kita kan memang kewajiban kita untuk diswabkan atlet dan pelatih. Ini nggak masalah. Tidak masalah. Nggak masalah. Kalau untuk atlet sendiri tidak terganggu kesehatan untuk seperti ini, yang siap bertanding ini Kan cuma yang diperiksakan hidungnya aja. Nggak ada yang lain kan nggak. Kalau menghabiskan energi baru. Kalau ini kan nggak, Pak. ini kan prokes diperketat di semua venue ya di penyelenggaraan PON ini, Pak. Menurut Bapak sendiri selaku kontingen dari Jawa Timur seperti apa, Pak? Ya, ini memang hal yang harus dilakukan, Bapak, karena itu kan prokes dan harus dilaksanakan terus sepanjang masa selama masih pandemi ini. Tapi ini tidak mengganggu kinerja atlet sendiri dengan kesehatan gitu, enggak? Selama ini tidak ada kendala apa-apa karena ini kan sudah merupakan jadwal yang sudah dilaksanakan secara berkesinambungan. Selain mewajibkan swab, atlet dan ofisial juga dilarang berkeliaran dan tetap berada di penginapan dengan pengawasan ketat. Saat ini jumlah atlet dan ofisial yang terpapar COVID-19 di klaster PON berjumlah 60 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. ...28 peserta eksebisi para motor PON Papua dari 14 provinsi ikut meramaikan pertandingan yang digelar di kawasan Bandara Mopah, Merauke, Minggu kemarin. Olahraga para motor hingga saat ini belum secara resmi ikut PON ke-20 Papua, sehingga eksebisi ini diharapkan bisa mendorong sejumlah pihak terkait untuk memasukkan para motor dalam nomor lomba di PON mendatang. Medali emas, 4 medali perak, 4 medali perunggu ya. Tanggalnya 9, 10, 11, 12. Dan dari mata lomba ini salah satu adalah ada juara umumnya nanti. Kemudian para motor Indonesia berharap dengan suksesnya eksebisi di Merauke nanti bisa tanding sebagai cabur utama di Aceh 2024. Eksebisi para motor ini berlangsung selama 4 hari.
Dalam eksebisi ini, 28 atlet paramotor memperebutkan 12 medali, masing-masing 4 emas, 4 perak, dan 4 perunggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. M. Fasya Aldiansah yang berusia 13 tahun berhasil menyumbangkan 1 medali emas di cabang olahraga layar yang dilangsungkan di Pantai Hamadi, Kota Jayapura, Minggu kemarin. Dengan keberhasilan ini, Fasya sekaligus mencatatkan namanya sebagai atlet termuda peraih medali emas di ajang PON 20 Papua. M. Fasya Aldiansah yang turun di nomor kelas optimis putra berhasil mengalahkan 6 peserta lain dengan total poin 17 dan berhak memperoleh medali emas. Di urutan kedua, medali perak diraih atlet asal Riau, Rahmat Zairi, dan medali perunggu diraih atlet Kaltim, Regi Riovaldo. Saya sangat senang sekali dan saya sangat berterima kasih dengan pelatih saya. Saya sangat berterima kasih atas dua-duanya yang telah orang tua saya berikan. Selain mempertandingkan di kelas optimis putra, di hari yang sama juga dipertandingkan final 6 nomor lain, yakni nomor kelas laser 4,7 putra yang dimenangkan Aldo Rizky dari Papua. Sedangkan di nomor kelas internasional 420 putra, medali emas diraih atlet Kalimantan Timur, M. Abdullah Sugiarto dan Aidil Pratama. Sementara itu di mimika, pelari jarak jauh nasional asal Jawa Barat Agus Prayogo berhasil meraih medali emas di nomor lari maraton putra, cabang olahraga atletik Pekan Olahraga Nasional 20 yang berlangsung di Kuala Kencana. Agus menjadi yang tercepat, melewati garis finish dengan catatan waktu 2 jam 33 menit 9 detik. Catatan ini hanya selisih 1 detik dari pelari asal Sumatera Utara, Welman D. Pasaribu, yang meraih medali perak dengan waktu 2 jam 33 menit 10 detik. Sedangkan medali perunggu diraih pelari asal Kalimantan Selatan, Muhammad Adi Saputra dengan catatan waktu 2 jam 33 menit dan 19 detik. Medali emas yang didapatkan Agus ini merupakan yang kedua di PON 20 Papua. Sebelumnya Agus meraih medali emas dari nomor lari 5.000 meter. Yang pasti nanti harus ada generasi-generasi baru yang akan meneruskan prestasi saya, tidak hanya berprestasi tingkat nasional tapi juga go internasional. Target personal saya di PON 2021 ya mempertahankan 3 medali emas, 5.000, 10.000 dan maraton, di mana PON tahun lalu tuan rumah Jawa Barat 2016 saya menyumbangkan 3 medali emas. Jadi ini ingin mempertahankan gitu Mas? Ingin mempertahankan. Sedangkan di nomor putri, pelari jarak jauh nasional Odekta Elvina Naibaho meraih medali emas ketiga di PON 20 Papua di nomor maraton putri. Sebelumnya, pelari asal DKI Jakarta ini telah mengemas 2 medali emas dari nomor 5.000 meter putri dan 10.000 meter putri. Odekta berhasil mencapai finish dengan catatan waktu 2 jam 48 menit dan 46 detik. Sedangkan rekan satu provinsinya Trianingsih menyabet medali perak dengan waktu 2 jam 58 menit dan 56 detik. Medali perunggu diraih Irma Handayani, asal Kalimantan Timur. Riantonai dan Igobat Momolin melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Papua kembali menambah medali emas di final biliar 10 ball double single putri dan nomor snooker. Medali emas tersebut diraih Silviana Lu yang mengikuti 4 nomor, yakni 9 ball double, 9 ball single, 10 ball single, dan 10 ball double. Dari 4 nomor tersebut, Silviana Lu berhasil menyabet medali emas di nomor 10 ball double putri, mengalahkan Anita dari Jawa Barat. Kedua atlet ini bermain sengit dan saling mengejar skor hingga kedudukan skor 6-6. Silviana akhirnya menangis setelah berhasil menumbangkan Anita walaupun dengan skor tipis 7-6. Maksudnya nggak mudah ya, karena sebelumnya kan saya emas. Maksudnya dan itu nggak mudah untuk mempertahankan emas lagi. Jadi pas tadi sempat leading terus disalib, itu sempat udah down. Dan ketika saya dapat kesempatan, sempat dan bolanya nggak masuk kan ya, dan mejeng depan lubang, kayak sempat down, tapi di situ saya percaya maksudnya masih ada kesempatan, dan aku nggak mau menyerah di situ. Saya tunggu terus, maksudnya di masa kesempatan akan saya manfaatkan masih baik. Ini apa faktor mental mempengaruhi? Sangat mempengaruhi, karena nggak gampang, karena kan biliar ini mental game, dimana kita harus bisa kontrol diri kita, pikiran kita, nggak mudah.
Selain itu, Faisal, atlet biliar Papua berumur 19 tahun yang merupakan pendatang baru juga berhasil meraih medali emas di nomor snooker. Faisal mengalahkan Yoni Rahmanto, atlet asal Jawa Barat yang merupakan peraih medali emas pada PON 19. Selain Papua, DKI Jakarta juga merebut medali emas di nomor libre kerom, disusul atlet Jambi yang juga meraih medali emas di nomor Iqbal single putra. Dari Timika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim sepak takraw putra dan putri Sulawesi Selatan berhasil memboyong 2 medali emas dari cabang olahraga takraw di nomor kuadran minggu kemarin. Tim putri Sulawesi Selatan lebih dahulu mengamankan medali emas setelah mengalahkan DKI Jakarta dengan skor 2-1. Kemudian giliran putra yang juga meraih emas setelah mengalahkan Jawa Timur dengan skor 2-1. Pelatih takraw Sulawesi Selatan Muhammad Akmar bersyukur karena tim sepak takraw baru berhasil meraih medali emas setelah 10 tahun mengikuti PON. Lebih 10 tahun lah, 2 PON, barusan dapat emas ini. Jadi kita sangat berbahagia karena ini mulai PON Rio kemarin kita tidak dapat emas, Bandung lagi tidak dapat. Ini kali baru dapat nih, jadi hampir 10 tahun lah baru dapat lagi. Jadi kami sangat terharu dengan perolehan medali, apalagi 2 emas. Memberikan motivasi kepada atlet-atlet yang sedang bertanding. Ya, terima kasih banyak untuk atlet saya yang sudah berjuang tadi dengan sangat seru, dengan gigi, mengurangi mereka kesalahan. Tanpa kesalahan mereka saya perhatikan makin hari makin dewasa main dan jangan terpancing dengan kondisi-kondisi lapangan yang ada. Kira persiapan atlet ini Sebenarnya persiapan kita ini agak mepet karena kemarin kan ada COVID, jadi mereka persiapannya yang efektif itu kemarin cuma 1 bulanan ya, hampir 1 bulan lebih lah sedikit. Ya, jadi karena COVID kita lama pukul mereka latihannya ya secukupnya lah. Tapi setelah 1 bulan menjelang ke sini hampir 40 hari ya, 2 bulan ke sini. Atlet takraw Sulawesi Selatan Muhammad Hardiansah mengakui ketangguhan tim Jawa Timur, namun ia bersama tim mengatur strategi sehingga bisa juara. Sangat lumayan kuat, tetapi kita fokus di blok 3 dan strategi servis itu kita terus jalankan rapat blok seperti itu dan umpan selalu akurat seperti itu. Iya. Mungkin bagaimana dengan emas yang didapatkan? Ya, setelah apa yang dikatakan oleh tadi pelatih bahwa memang kita sudah 10 tahun ini tidak dapat emas. Nah, semoga dari emas ini putra putri bisa terus dipertahankan melalui pembinaan ke depannya. Betul. Sementara itu di Merauke 2 medali emas berhasil disabet pembalap Papua dalam cabur balap motor yang digelar di sirkuit Kebun Coklat Merauke minggu kemarin. Persaingan berlangsung sengit, namun harus diakui pembalap asal Papua mendominasi sejumlah kelas. Untuk kelas MX 125cc beregu, Nakami Vidi Makarim berhasil meraih medali emas. Sementara perak diraih IKD Kompiang Fajar dari Bali dan perunggu diperoleh Arsenio Al-Ghifari dari DKI Jakarta. Di kelas MX 250cc kembali Papua mendapat emas melalui Yosua Patipi. Sementara perak diraih M. Delviantor dari DKI Jakarta dan perunggu oleh Muhammad Asel dari Papua. Sementara di kelas 125cc perseorangan, atlet Jawa Timur menyabet medali emas dan Papua perak serta perunggu dari DKI Jakarta. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Jawa Barat semakin memantapkan posisi di puncak perolehan medali PON ke-20 Papua setelah tim dayung memboyong 6 medali emas di nomor rowing yang dilangsungkan di Teluk Yotefa, Kota Jayapura, minggu kemarin. Dengan 6 medali emas ini, Jawa Barat total meraih 14 medali emas di dayung. 6 medali emas yang disabet Jawa Barat masing-masing melalui nomor lightweight men's single sculls, Pairs M2, lightweight women's double sculls, men's quadruple sculls, women double sculls, and men 8. Dengan tambahan ini, Jawa Barat hampir meraih juara umum di cabang olahraga dayung dengan mengoleksi 14 medali emas, 7 perak dan 6 perunggu, meninggalkan jauh Sulawesi Tenggara dengan 5 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Pelatih Jawa Barat, Safril, mengatakan pundi-pundi emas yang disumbangkan lewat nomor rowing merupakan buah dari pembinaan secara berkelanjutan. Bahkan saat pandemi, tim rowing Jawa Barat tetap melakukan pemusatan latihan di Karawang, Jawa Barat. Kerja keras atlet semua sesuai dengan yang kita targetkan.
ya banyak nomor yang kita targetkan sesuai dengan target. Hari ini 6. Kemarin 1, jadi kita dapat 7 dan akumulasi semua untuk dayung udah dapat 14 medali emas, sudah melewati target yang kita berikan ke KONI Jawa Barat, 13 medali emas kita dapat. Alhamdulillah, hanya mungkin perbedaannya panasnya mungkin sedikit lebih karena tetap kita pun latihan di Purwakarta, di Kerawang kan cuacanya juga sama. Penyerahan medali diserahkan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Menpora meminta venue atau fasilitas olahraga yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum harus dimanfaatkan Pemda untuk meningkatkan prestasi atlet dan juga menggelar event olahraga nasional maupun internasional. Pak Ketua DPR Papua, kemudian Ketua POTSI di sini. Tempat ini akan dijadikan sebagai tempat untuk pemusatan latihan bagi atlet-atlet Papua. Dan bisa kemungkinan juga atlet-atlet nasional akan dibawa ke sini untuk menyesuaikan dengan kalau di sana kan air tawar ya biasanya. Nah di sini dengan air laut untuk dia harus ada penyesuaian. Nah ini fasilitas luar biasa, fasilitas bagus. Nah saya berharap pemerintah dan pengurus POTSI sama-sama menjaga ini dan juga masyarakat bisa manfaatkan ini untuk prestasi dayung Papua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPR Papua bahwa orang Papua itu sejak dia lahir sudah mendayung. Waktu masih kecil dia sudah mendayung. Nah harusnya dayung ini menjadi cabur unggulan di Papua. Jawa Barat masih kokoh di puncak klasemen sementara perolehan medali dengan mengoleksi 186 medali, disusul Jawa Timur 148 dan DKI Jakarta 162. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Atlet dari berbagai provinsi berhasil memecahkan 5 rekor PON dari nomor atletik yang telah selesai dipertandingkan di venue atletik Mimika Sport Complex. Cabang atletik telah melombakan sejumlah nomor yang diikuti 34 provinsi selama 2 hari. Sejak pembukaan hingga hari ini tercatat 5 nomor rekor PON yang berhasil dipecahkan pada PON ke-20 Papua. Kelima rekor terbaru diantaranya nomor lempar lembing putra yang dipecahkan Abdul Hafiz dari Sumatera Utara dengan jarak lemparan 71,03 meter. Kemudian Rio Mahotra dari Sumatera Barat yang berhasil memecahkan rekor PON waktu 14,11 detik. Kemudian di nomor lari 100 meter putri yang dipecahkan Tias Murtiningsih dari Jawa Barat dengan catatan waktu 11,16 detik. Dan nomor lompat jauh putri yang diraih Maria Natalia Londa asal Bali dengan jarak 6,62 meter. Ada 5 rekor PON yang telah dilampaui oleh para peserta. Itu adalah satu kejutan ketika musim pandemi orang susah mau berlomba, tidak ada tempat. Namun pada saat yang bersamaan ketika pelaksanaan PON ini mereka mampu menembus rekor PON. Di antaranya rekor yang dipecahkan itu lempar lembing putra terus 110 meter gawang dilampaui oleh Rio Mahotra. Terus berikutnya kemarin itu ada 100 meter putri itu dilampaui oleh Tias Murtiningsih dari Jawa Barat. Terus ada lagi di nomor pajangkit putri itu Maria Natalia Londa dari Bali. Keberhasilan ini tidak lepas dari fasilitas dan peralatan yang memadai karena bertaraf internasional. Namun di luar itu juga ada sejumlah kendala, antara lain faktor cuaca seperti curah hujan yang tinggi yang sangat mengganggu kesiapan dari para atlet untuk melakukan pemanasan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim futsal Papua peraih medali emas disambut meriah ketika pulang ke Jayapura Minggu kemarin.
Bahkan Ketua Asprof PSSI Papua Ben-Hur Tommy Mano ikut menjemput langsung seluruh atlet futsal yang telah membuat sejarah di PON ke-20 Papua. Mano memberikan apresiasi atas prestasi tim futsal PON Papua yang berhasil mengalahkan Jawa Barat sebagai juara bertahan di partai final. Dengan hasil yang hari ini mereka telah memperoleh emas mengalahkan di Jawa Barat, itu prestasi yang sangat luar biasa. Futsal yang kita nantikan di mana PON Jawa Barat bisa gagal, dan atas semangat, dedikasi, perjuangan, disiplin dari semua pemain dan juga pelatih dan manajer, saya atas nama Asprof PSSI menyampaikan terima kasih. Dan saya ingin mengawinkan pola putra dan putri untuk emas nanti, di mana putra telah tembus ke 6 besar dan telah mengalahkan Aceh dan tinggal di hari Minggu langsung, dan juga putri sudah mengalahkan Jawa Barat 0-0. Saya yakin sepak bola putra dan putri dia tampil luar biasa untuk meraih emas nanti. Dan terima kasih untuk tim futsal yang hari ini saya akan menyampaikan di bandara, dan kita akan selesai nanti di lapangan mereka. Mano bahkan berharap agar tim sepak bola putra dan putri juga bisa meraih medali emas di PON 20 ini. Saat ini tim sepak bola putra sudah tembus 6 besar, begitu juga tim sepak bola putri. Sehingga ada harapan besar kedua tim ini bisa meraih 2 medali emas dan menoreh prestasi membanggakan buat Papua. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.